Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu wali murid, dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita di tema 2 ini. Namun, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita akan belajar di tema 2, selalu berhemat energi, masih di sub tema 2 yang kedua, yaitu manfaat energi. Kita sudah menginjak ke pembelajaran 2, 4, dan 6. Di pembelajaran 2, 4, dan 6 ini nanti kalian diharapkan memiliki kompetensi dasar atau tujuan pembelajarannya itu merupakan 3 muatan pelajaran, yaitu muatan PKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Di muatan PKN ini, kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan di muatan Bahasa Indonesia, masih dengan mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, dan maupun visual. Di muatan SBDP, kalian nanti diharapkan dapat mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nah, kita sama-sama memperhatikan ya anak-anak. Di sini kalian menulis menggunakan kertas. Tapi dalam penggunaan kertas kita harus berhemat. Kenapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Kertas itu diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi yang sangat besar. Bahan utamanya kertas itu dalam satu rem. Untuk membuat satu rem kertas itu diperlukan satu pohon yang sudah berusia 5 tahun. Dan untuk menghasilkan satu kertas saja dibutuhkan 2 gelas air. Maka anak-anak, kalau kita membuat satu rem kertas itu 500 lembar. Nah, kalau kita membuat 500 lembar kertas, yang dibutuhkan pohonnya itu satu dan berusia 5 tahun. Sedangkan airnya otomatis 500 kertas dikalikan 2 gelas air, maka akan ada 1000 gelas. Nah, 1000 gelas. Banyak sekali ternyata ya. Banyak sekali energi yang sangat dibutuhkan. Maka dari itu kita harus menghemat dalam penggunaan kertas. Nah, kalau kita sudah menghemat kertas, maka kita juga menghemat dalam penggunaan energi. Kita menghemat pohon-pohon di hutan. Supaya tidak menghemat pohon-pohon di hutan. Supaya tidak terjadi kelangkaan kayu. Nah, kita juga harus ikut menjaga bumi itu supaya setiap orang bisa nyaman hidup di bumi. Nah, bagaimana kalau kita tidak menghemat penggunaan kertas? Maka akan pohon-pohon itu akan banyak ditebang dan digunakan untuk membuat kertas. Padahal kayu itu bukan hanya untuk membuat kertas. Banyak sekali perabotan-perabotan yang lain yang menggunakan kayu. Nah, bagaimana cara kita untuk menghemat kertas? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ini. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong. Jadi, menulisnya tidak boleh dilet-leti. Maksudnya dalam hal satu halaman, nanti kosong lagi, diberi halaman yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian, teliti saat menulis. Nah, kalian harus teliti saat menulis dan menggunakan kertas ketika betul benar-benar dibutuhkan. Jangan sampai kalian bermain anak-anak? Bermain pesawat terbang. Nah, dengan kertas yang baru. Jadi dari buku kalian ambil tengahnya, kemudian dibuat menjadi pesawat-pesawatan. Itu contohnya. Nah, itu yang bisa kamu lakukan untuk menghemat kertas. Sekarang Budi mau tanya, apakah kalian sudah menghemat kertas?
Semoga kalian juga sudah melakukan langkah-langkah dalam menghemat energi. Ya, di sini yang kita pelajari adalah menghemat kertas. Nah, kemudian banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat kertas dan menghemat berbagai sumber energi, menghemat air, menghemat listrik, hemat kertas, dan menghemat bahan bakar. Hemat energi itu artinya kalian menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita menjadi ramah lingkungan. Hemat energi itu merupakan kewajiban kita semua. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dalam menggunakan kertas. Hak dalam menggunakan kertas, kita semua berhak untuk menggunakan kertas itu. Namun, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menghemat kertas itu tadi. Hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Kamu bisa memperoleh hakmu apabila kamu juga melaksanakan kewajibanmu. Seperti itu. Nah, selanjutnya contoh kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya apa? Ya, untuk menjaga kelestarian lingkungan itu yang pertama, menebang pohon dengan menggunakan sistem tebang pilih tanam. Jadi sistemnya itu saat kamu mau menebang pohon, dipilih yang betul-betul sudah tua. Kemudian setelah ditebang, di sampingnya ditanam lagi tanaman yang baru. Yang kedua, menghemat dalam penggunaan kertas. Yang ketiga, kalian melakukan kegiatan penghijauan atau reboisasi. Yang keempat, menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Dan yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Kalian kalau di rumah membuang sampah di tempatnya, bukan? Nah, semoga masih menjalankan kewajiban-kewajiban untuk memperoleh hak kalian. Nah, selanjutnya silakan perhatikan gambar di bawah ini. Salah satu partisipasi kita terhadap energi bisa kita lakukan dengan mengkampanyekan sikap hemat energi baik melalui poster maupun media sosial lainnya. Perhatikan poster di samping ini. Nah, untuk poster di samping ini itu adalah ajakan untuk menghemat air. Sekarang kamu perhatikan anak-anak. Di sana ada poster untuk menghemat air. Nah, ada gambar, ada tulisan, ada warna-warni. Itu fungsinya untuk apa? Mari kita pelajari bersama-sama. Poster apa sih itu poster? Poster adalah suatu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai, kepada orang banyak, seperti itu. Nah, tujuan dari poster itu apa? Tujuan dari poster itu, tujuan utamanya adalah untuk publikasi agar dibaca oleh masyarakat luas dan mau mengikuti ajakan dari isi poster. Dan tujuan lainnya itu misalkan pembuat poster berusaha untuk meraih simpati, mencari perhatian, dan masih banyak yang lain. Syarat-syarat poster sekarang. Syarat-syarat poster itu yang pertama adalah kalimat. Kalimat yang pertama itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat, padat, jelas, dan berisi.
Berarti kalimatnya tidak boleh terlalu panjang lebar. Karena apa? Nanti kalau panjang lebar, orang yang akan membaca poster itu dia akan merasa bosan anak-anak. Nah, selanjutnya adalah adanya kombinasi antara tulisan dan gambarnya itu bisa menarik perhatian banyak orang. Selanjutnya, syarat poster yang ketiga adalah bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan itu adalah bahan yang kuat dan tahan terhadap cuaca. Artinya tidak mudah robek dan tidak mudah rusak. Tahan terhadap cuaca baik panas maupun hujan maupun panas seperti itu. Nah, selanjutnya ukuran poster harus disesuaikan dengan sasaran lokasi yang akan digunakan untuk menempel atau memasang poster serta target pembacanya. Adapun jenis-jenis poster sekarang. Jenis-jenis poster itu ada poster niaga. Yang namanya niaga itu berarti menawarkan barang atau jasa. Poster niaga itu untuk menawarkan barang atau jasa. Poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat itu berarti memberikan informasi untuk mengedukasi masyarakat secara umum tentang suatu hal. Contoh, bahaya merokok, keluarga berencana atau program KB, kemudian imunisasi, kemudian ada lagi hidup sehat. Nah, sekarang yang paling gencar-gencarnya adalah poster ini anak-anak tentang pandemi. Nah, itu biasanya gunakan masker seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jenis poster kegiatan. Jenis poster kegiatan itu memberitahu tentang sesuatu kegiatan yang akan diselenggarakan. Contohnya akan ada pertunjukan wayang, misalkan itu dibuat poster. Saksikan wayang, hari tanggalnya jelas. Terus ada lagi lomba 17-an mungkin. Atau lomba ini voli, lomba olahraga tertentu. Nah, itu dipasang supaya semua orang mengetahui kalau ada kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan. Yang keempat adalah jenis poster pendidikan. Jenis poster pendidikan ini dia bertujuan untuk mendidik masyarakat. Biasanya berhubungan dengan dunia pendidikan dan dipasang di sekolah-sekolah. Nah, semoga kalian memahami penjelasan dari awal itu tadi. Hak kewajiban menghemat kertas, kemudian poster, jenis poster, pengertian poster, dan syarat-syarat membuat poster. Nah, tugasmu hari ini adalah membuat poster menghemat energi. Kalau kemarin kamu sudah membuat energi bahan bakar, sekarang dari beberapa bentuk energi yang kemarin sudah dijelaskan juga, silakan kamu membuat satu saja bentuk energinya, satu poster bentuk energi. Ya, kemarin ada air, listrik, bahan bakar, dan ini tadi tentang menghemat kertas. Silakan kalian membuat poster untuk menghemat energi dengan memperhatikan kriteria berikut. Seluruh gambar sesuai dengan tema. Kamu menentukan dulu temanya apa. Tema yang akan kamu pilih, misalkan listrik, nah, misalkan air, misalkan bahan bakar. Nah, sesuai temanya itu, menghemat energi. Kemudian posternya tertata baik dan serasi. Baik dan serasi itu misalkan berupa gambar dan tulisannya. Kemudian menggunakan bahasa ajakan. Contohnya, hematlah air. Ya, mari menghemat air. Seperti itu. Itu bahasa ajakannya, dan bahasa yang digunakan harus singkat dan
benar. Bahasanya juga mudah mengerti. Nah, yang terakhir harus menyeru, hemat energi. Itu tugas yang pertama. Kemudian anak-anak, mari kita lanjutkan. Di sini ada tanda tempo pada lagu. SPDP-nya tanda tempo pada lagu. Tanda tempo pada lagu. Apa toh itu tempo? Tempo itu adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Ukuran kecepatan dalam birama lagu. Ada satu alat yang digunakan untuk mengukur tempo, yaitu disebut dengan metronom. Tempo dibagi menjadi 3 jenis. Tempo lambat, ada tempo lambat, ada sedang, ada cepat. Nah, tempo lambat itu dinyanyikan dengan kecepatan sekitar 50 sampai 58. Tempo sedang sekitar 92 sampai 104. Yang tempo cepat itu sekitar 132 sampai 138. Kemudian apa saja yang termasuk tempo lambat? Tempo lambat itu largo, lento, adagio. Yang termasuk tempo sedang itu adalah andante dan moderato. Tempo cepat, allegro, vivace, dan presto. Oh iya, Budiah mau menambahi pembelajaran yang kemarin. Mohon maaf, ini saya masukkan di pembelajaran yang ini karena kemarin ada yang tertinggal ternyata, yaitu tentang teks petunjuk. Teks petunjuk itu adalah teks yang berisi arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu. Ciri-ciri bahasa pada teks petunjuk itu harus jelas. Perintahnya harus jelas. Kemudian sistematis, berurutan. Ya, berurutan. Langkah pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Itu juga harus jelas. Yang ketiga itu adalah komunikatif atau mudah dipahami. Dan yang keempat, lugas dan efektif, tidak menggunakan kata-kata yang seharusnya tidak digunakan atau berulang-ulang. Yang kelima, tidak menimbulkan penafsiran ganda atau ambigu. Jenis petunjuk sekarang kamu perhatikan di sini. Ada beberapa jenis petunjuk. Yang pertama, petunjuk menggunakan obat. Yang kedua, petunjuk menggunakan sebuah alat. Ada setrika, kemarin kalian menggunakan blender, seperti itu. Dan yang ketiga adalah denah. Petunjuk membaca denah. Denah dari utara, timur, selatan itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir membuat sesuatu. Dia ambil contoh di sini membuat mie instan. Langkah pertama harus direbus, disaring, kemudian diberi bumbu di mie dan di atas piring. Hanya seperti itu. Itu adalah jenis-jenis teks petunjuk. Nah, strukturnya bagaimana? Struktur teks petunjuk itu tujuannya itu biasanya berupa di judul. Membuat mie instan. Langkah membuat mie instan. Seperti itu. Alat dan bahannya itu harus rinci dan urut jelas. Alatnya apa, bahannya apa. Langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerjanya itu kalian dibuat sistematis atau urut. Nah, untuk penutup ini boleh ada juga boleh tidak. Jadi yang pokok itu hanya 3. Tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkah. Oke anak-anakku, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Budiah. Kemudian kalian di rumah saja senantiasa menjaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Apalagi setelah bepergian. Oke anak-anak, sumber energi di tema 2, subtema 2.
yaitu tentang manfaat energi itu telah selesai. Dan besok kita lanjut lagi untuk tema 2, subtema 3, yaitu energi alternatif. Oke anak-anak, di sini tadi hanya ada satu tugas. Jadi tolong dikerjakan dan dikirim ke GCR. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang.